Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Riko Nurdini dalam pembelajaran seni budaya. Yang kali ini kita akan membahas tentang pameran seni rupa. Oke, pernahkah kalian berada di posisi seperti ini? Posisi kanan atau posisi kiri? Mungkin ada beberapa yang sudah pernah seperti posisi yang di sebelah kanan, seperti posisi yang sebelah kanan ini, atau juga kalau misalnya main ke mall, kalian pernah menemukan yang sebelah kiri. Nah, itu namanya adalah pameran. Nah, pameran seni rupa itu apa sih? Pameran seni rupa adalah kegiatan seniman untuk mempertunjukkan hasil karyanya kepada masyarakat. Jadi seniman berkarya untuk ditunjukkan kepada masyarakat atau apresiator. Manfaat penyelenggaraan pameran ada 5. 1. Media menambah wawasan pengetahuan seni rupa. 2. Indikator perkembangan seni rupa. 3. Media komunikasi seniman dengan apresiator seperti yang tadi disampaikan. 4. Menambah pengetahuan dan wawasan apresiator. Dan terakhir, wahana kreativitas, inovasi dan gagasan untuk memunculkan jenis karya seni rupa yang lebih baru. Jadi diinovasi karyanya. Nah, tujuan pameran sendiri ada 3, yaitu tujuan sosial, komersial, dan edukasi. Yang sosial itu jadi ketika kalian berpameran, dananya itu untuk entah itu disumbangkan untuk bencana alam atau panti asuhan atau kegiatan sosial lainnya, yang intinya si seniman itu tidak mendapatkan atau tidak meraup hasil dari pamerannya tersebut, penyelenggaraan pamerannya. Kalau misalnya komersial itu pure seniman berkarya, seniman melakukan pameran untuk tujuannya meraih penghasilan atau menghasilkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Dan terakhir, sebagai edukasi, yaitu penyelenggaraan pameran seni yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dengan tujuan agar peserta didik memperoleh pengalaman yang bermanfaat di bidang seni rupa. Oke, jenis pameran seni rupa ada 3. Pameran seni rupa berdasarkan tempat dan waktu penyelenggaraan, pameran seni rupa berdasarkan ragam karya seni rupa yang dipamerkan, dan terakhir, pameran seni rupa berdasarkan jumlah peserta pameran. Untuk yang pertama, berdasarkan tempat dan waktu penyelenggaraan. Ada 3 jenis, ada pameran tetap, pameran rutin, dan pameran insidental. Kalau yang pameran tetap, contohnya pameran-pameran yang dia di galeri, si seniman itu punya galeri sendiri, seperti Galeri Affandi. Terus pameran tetap lainnya itu kalau misalnya kalian pernah ke Malang melihat pameran di Museum Angkot, itu juga namanya pameran tetap karena dia ada stay di situ untuk waktu yang lama. Pameran rutin itu pameran yang bisa diadakan setiap bulan, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun. Contoh yang saya berikan adalah Art Jog. Mungkin kalian pernah ada yang ke situ untuk foto-foto atau melihat karya-karyanya, itu biasanya diadakan setiap 1 tahun sekali. Nah, terakhir itu pameran insidental. Pameran insidental itu misalnya ada pameran batik tidak rutin atau diadakannya itu dalam waktu yang kadang-kadang tidak direncanakan atau yang benar-benar insidental. Seperti biasanya juga pameran di sekolah atau pameran di mal-mal itu pameran insidental. Terus pameran seni rupa berdasarkan ragam karya seni rupa yang dipamerkan. Ragamnya itu misalnya ada 2 di sini, ada pameran homogen dan heterogen. Kalau misalnya homogen, seluruh karya yang dipamerkan itu sama. Misalnya ketika kalian memamerkan karya desain, ya seluruh karyanya desain, walaupun senimannya beda-beda atau senimannya satu orang, itu satu karya yang sama, satu jenis karya yang sama. Kalau misalnya lukisan semua, patung semua. Dan yang satunya adalah pameran heterogen. Kalau misalnya pameran heterogen itu ada misal di sini saya contohkan di Galeri Affandi itu ada patung, ada lukisan, ada sketsa, ada gambar juga. Jadi itu pameran heterogen yang karyanya itu banyak jenis, tidak hanya satu jenis saja.
seperti itu. Dan terakhir, pameran seni rupa berdasarkan jumlah peserta pameran. Ada pameran individu atau pameran kelompok. Karya yang dipamerkan bebas, individu itu mau berkarya lukis semua, gambar semua, desain grafis semua, atau patung semua, atau si pelaku pameran individu itu karyanya macam-macam, mau patung, lukisan, gambar, bebas. Tapi dia yang berpameran adalah hanya satu orang saja atau individu. Atau pameran kelompok itu bebas mau satu jenis karya atau banyak karya, yang jelas yang mengadakan tidak hanya satu orang saja. Terakhir, syarat penyelenggaraan pameran. Pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan tujuan pameran. Setelah menentukan tujuan pameran, kalian tentukan tema pamerannya apa sih, yang mau kalian tunjukkan dari pameran kamu tuh apa sih, tema yang ingin disampaikan. Ketiga, menyusun kepanitiaan. Keempat, mengumpulkan karya yang akan dipamerkan. Selanjutnya, menyeleksi karya yang akan dipamerkan, menyiapkan ruang, tempat, dan perlengkapan pameran, menata karya-karya yang akan dipamerkan, menyiapkan penjaga pameran, dan terakhir, mendokumentasi dan mempublikasikan penyelenggaraan pameran sebelum pameran diadakan. Jadi kalian harus melakukan syarat-syarat ini terlebih dahulu. Unsur-unsur pameran seni rupa, ada karya seni rupa, pastilah ya, kalau misalnya kalian berpameran itu harus ada karya seninya. Terus ruang atau tempat pameran, kalau misalnya pameran offline itu wajib ada ruang atau tempat pameran. Tapi karena pandemi seperti ini, beberapa kali saya melihat pameran itu pameran virtual. Jadi ada yang memang dipamerkan di galeri itu tapi kita nontonnya secara virtual, ada juga yang hanya menampilkan fotonya saja di website atau di sosial media seperti itu. Jadi ruang atau tempat pamerannya itu tidak semerta-merta harus ruangan. Itu ya. Kepanitiaan pameran, selanjutnya peralatan pameran, dan terakhir pengunjung pameran. Sekian yang bisa saya sampaikan dari materi pameran. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kalau misalnya kalian keluar, tetap bahagia, tetap sehat, olahraga, makan enak, makan banyak, makan bergizi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.